Halo Zahran, selamat pagi. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Apa kabar Selamat siang. Zahran? Baik. Alhamdulillah. Oke, udah sarapan? Udah. Udah sama apa? Nasi tempe. Nasi tempe ya? Oke, Ya. kita mulai. Oh iya ya, sih masih dulu. Lupa. Nah, masih ingat kemarin belajar apa, Zahran? Yang kemarin tuh belajarnya ini lah. Loop yang part 2-nya kan ya. Betul. Loop Hmm. yang part 2-nya pakai apa? Terus pakai ini ya kayak apa tadi ada for I in range habis itu terus habis itu ada simbol habis ada ini apa namanya tuh em, simbol habis itu ngitung ini loh apa namanya sih jumlah dari sebuah huruf itu kalau nggak salah tuh. Betul. Ya, Operator in ya. ada operator in ya. In Gabungan ini in. untuk apa? Kenapa? Kalau operator in untuk apa? Yang operator in tuh buat ini. em, Kalau nggak salah tuh ngitung ini loh. Ngitung sebuah apa ya, urutan elemennya gitu. Apa hurufnya gitu dari. In itu ingatnya ngecek ya. Jadi for simbol in login itu tuh artinya dia bakal ngecek ada nggak di dalam variabel sebelah kanannya. Ya, tergantung kalau misalnya buat di looping, jadi nanti dia bisa ngeulang satu-satu hurufnya. Kalau di if dia ngecek ya, gitu. Nah, itu gunanya in. Terus range. Range tuh jarak ya. Jadi em, ya range-nya jarak sih. Jadi em, kita misalnya buat ini. Buat sebuah ini kan pakai contohnya pakai variabel namanya count ya. Contohnya ini dalam contoh. Jadi kita masuk ke sebuah angka ya. Jadi misal angkanya jadi 3 contohnya. Jadi jaraknya itu dari 0 sampai 2 gitu. Kan soalnya kan 3 apa kan jaraknya kan batasnya sampai 3 gitu. Betul. Yes, jarak ya. Terus sama bikin project juga ya. Kemarin bikin Ya project yang apa? hackathon chatbot gitu ya. Betul. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi hari ini Zahran akan lanjutin lagi pelajarannya mengenai hmm, hmm, methods of code organizations ya. Jadi kita akan ngebuat um, fungsi kita sendiri, nggak cuma pakai doang, tapi kita mau ngebikin salah satunya ya. Oke. Ya. Nah ini dia. Oke, yang namanya fungsi. Fungsi itu apa sih? Masih inget nggak, Zahran? Em, Fungsi itu ini kayak ibaratnya kayak print gitu kan. Fungsi terus dalam kurung kayak fungsi matematika kan F dalam kurung X kan ya. Jadi dalam X itu adalah si inputnya gitu. Jadi Pintar. fungsi Yes, itu kan sebagai printnya. betul, betul banget. Nah, jadi nanti Zahran akan coba ngebuat fungsi sendiri ya. Jadi kalau kamu punya 6 perintah, kamu bisa panggil satu nama. Ntar misalnya kamu panggil print label, 6 perintah otomatis dijalanin. Ya, sederhananya kayak gitu. Nah, lebih detail gimana cara Hmm. kita buatnya? Betul, tadi kamu udah bilang fungsi itu ada argumennya, ya. Ada namanya, ada argumennya apa? Dikurungin. Nah, ada yang mengembalikan nilai sama ada yang enggak ya. Jadi ingatnya ada variabel yang bisa disimpan dalam, sorry, ada fungsi yang bisa disimpan dalam variabel, sama ada yang enggak. Ini enggak bisa, ini bisa nih. Ya, jadi tergantung. Nah, apa yang nggak bisa disimpan?
Kalau sampai sekarang kita belajarnya print itu nggak bisa disimpan, sisanya bisa, ya. Nah, cara buatnya, cara buat fungsi sendiri itu pakai yang namanya def. Def nama fungsinya apa, terus parameter satu sama duanya. Oke, ntar tinggal kamu bikin body functionnya. Nah, contohnya gimana? Kalau misalnya kamu pengen ngebikin label nama gitu ya, Zahran. Jadi kamu bikin print label, def-nya dulu jangan lupa, titik dua. Body functionnya apa? Ya. Nah, ketika Zahran panggil print label, empat perintah ini otomatis dijalankan. Oh iya benar, dia kan di inputnya dua, berarti looping dua kali. Nah, lihat, satu, dua. Ya, padahal kita cukup panggil satu nama doang. Oke, jadi nanti kegunaannya apa? Zahran nggak usah copy paste lagi. Kamu cukup panggil nama fungsinya aja. Ya, nah itu kalau dia Hmm. di dalam fungsinya kosong, nggak ada parameter. Kalau ada parameternya, bisa. Misalnya sekarang print labelnya ada namanya. Kamu bikin name, nanti dalam parameter itu bisa kita panggil di dalam fungsi bodinya, ya body functionnya. Nah, syaratnya apa? Ketika kamu panggil nama fungsinya, harus sama kayak template, yaitu ada name-nya juga di dalam tanda kurung, ya. Jadi pas kamu panggil, oh student name, terus dimasukin John Jameson, ya udah ntar name-nya adalah John Jameson karena 6.2 parameternya John Jameson, John Jameson. Kalau Jane Collins, Jane Collins, gitu ya. Ya. Ini nanti aja. Oke, ada pertanyaan dulu, Zahran. Ini saya masih agak bingung nih, Hmm, pemakaiannya gimana gitu. bagian mana? Pemakaian dev itu, pemakaian dev itu kayak mana gitu. Saya masih kurang paham gitu. Udah, kalau dev itu emang emang rumusnya. Kamu harus pakai dev kalau pengen bikin fungsi. Oke. Mm-mm. Terus nanti tinggal kasih nama fungsinya, terus badan fungsinya aja. Oke? Ada lagi? Ini print underscore label ini apa ya representasinya ya? Nama fungsinya. Nama fungsinya. Oh, jadi ini akan terus gini ya, print underscore label ya, kalau buat buat ini ya. Bebas. Nggak, nggak harus ya. Yang pasti itu ada def, ujungnya titik dua, spasi. Ini kan di awal tadi nih. Ya, defnya udah pasti, nama fungsinya, parameter. Oke? Ada lagi? Nggak ada sih. Belum ada ya. Jadi bebas ya, nama fungsinya apa, parameternya apa, apalagi di dalam body functionnya. Itu nggak ada Oh, ketentuannya. bebas jadinya. Bebas ya nama Bebas. fungsi functionnya ya. Nggak Ingatnya harus kenapa? print underscore label ya. Betul. Ingatnya kenapa kita bikin fungsi sendiri, biar nanti kamu codingannya jadi ringkas. Jadi kamu nggak perlu, misalnya mau panggil codingan yang sama, nggak usah copy paste. Tinggal panggil nama fungsinya aja. Ya, itu kegunaannya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Belum ya? Coba kita praktekin Zahran, coba. Oke. Ya, pilih program Mm-mm. kesalahan. Ada beberapa jawaban. Oke. Hmm, Ada dua jawaban ya. oke. Ini ya pastinya ya. Salah. Yes, betul. Ada lagi? Sama yang ini ya. Mm-mm. Boleh checklist.
Terjebak dalam program untuk mencetak kaos comeback. Program harus mencetak nama nama opening dan motonya kita harus bergerak maju. Begitu banyak hal keren menunggu kita. Perbaiki kesalahan dalam program. Nah, t-shirt yang diinginkan. Masukkan keyboard. Oke. Ini kurang kurungnya ya. Yes, betul. Baris satu, 2, 3 udah benar. Baris 4, 5 juga benar. 6 juga. 7 nih. Apa yang kurang? Hmm, yang ininya nggak sih? Print Eh, aslinya. bukan. Kan udah ada print di Ya. dalam fungsinya. Nggak usah kita print lagi. Tapi Oh, habis for harus ada apa? Ya tapi betul, ada betul, dulu betul. ya. Betul. Tadi Kan dikurungin PP. juga. Nah, Oh ya betul. yes. Tinggal kasih. PP. Iya. Udah. PP. Checklist ya. Hmm. Lima t-shirt. Em, satu. Oke. Mantap. Terus program untuk mencetak informasi tentang siswa kursus. Program sudah menyediakan fungsi student underscore info, oke, untuk mencetak informasi tentang siswa. Lengkapi dari data siswa, nama dan mata kuliah yang pelajari dari keyboard dan tambahkan semua fungsi student info, oke. Fungsi pada gambar, oke. Hmm, Ini berarti tinggal apa? Tinggal mana dia? Nih, dan tampilkan menggunakan fungsi student info. Tapi disuruh input data dulu dari keyboard. Berarti bikin dulu kayak di gambar, Zahran. bikin nama variabel dulu ya kan ya. Hmm, Variabel gitu ya. bentar. Variabel yang kursus ya. Betul ya. Em, Kursus ini dalam bentuk string ya, nggak usah input, nggak usah integer ya. Langsung input aja, nggak usah integer. Karena kita nggak apa-apain ya. Nah, terus berarti kita udah punya datanya nih. Tinggal kita panggil deh fungsinya. Ya, Ya. di bawahnya panggil nama fungsinya. Heeh. Nama fungsinya Dev ya kan. nggak usah. Kalau dev itu bikin. Kalau manggil nggak usah pakai devnya lagi. Manggil langsung aja sebut nama fungsinya. Oh, ya, so info Mm-mm, ya, dalam kurung ya. Terus mm-mm. name, koma course ini ya. Nah, name comma course ini kan template-nya. Tapi data aslinya ada Ya. di mana? Aslinya ada di, oh, nama dan Nama kursus ya dan harusnya ya. kursus. Jadi kalau name course ini cuma template doang. Kamu panggilnya variabel yang ada datanya asli kita. Dah, boleh kamu cek. Nama ABCD kursus. em, Kan ini kan bukan integer ya, berarti apa? ABC Mister. Nah, tuh ya. Jadi dia akan Dot, memanggil menjalankan yang di dalam body function-nya. Kalau Zahran lihat. Tuh. Ya. Ada pertanyaan dulu ya. nggak? Coba. Bagaimana, Belum bagaimana? sih, belum ada. Ada? Belum ada sih. Belum lanjut. Ya. Oke, terus perlu untuk mencetak rencana peserta Olimpiade. Program menanyakan jumlah peserta dan mencetak rencana untuk masing-masing peserta rencana berisi nama Olimpiade.
Oke, nama, kalau sebuah sekolah, sekolah, buatlah sebuah program mencetak badge peserta seperti pada gambar. Pada akhirnya program sudah siap pengambilan cetak. Nah, berarti kita bikin dulu fungsinya ya. Hmm. Hmm, jadi misalnya apa ya? Nama fungsi bebas saja kan ya? Nama fungsinya bebas, tapi devnya perlu ya. Oh ya, def, namanya jumlah sekolah siswa dalam kurung. Hmm, ini koma ini ya golden. Misalnya gini ya, Mm-mm. contohnya. Eh, nggak usah ada Bisa ya? parameternya. Ini langsung aja. Langsung aja ya. Langsung aja kosong. Titik dua. Nah, kamu boleh copy paste aja ya yang ini nih. Karena cuma 3 print doang. Jadi daripada ngetik, boleh langsung copy paste. 3 print ya. Oke. Hmm, sebuah nama ya. Kayak gini kan ya. Mm-mm. Ya, baru print lagi bawahnya. Tinggal copy paste lagi yang nama sekolah. Nah, Sampai sini kan ya. iya. Tinggal yang sekolahnya. Siap ambil rencana mobil. Oke. Sip. Terus tinggal panggil deh kayak di gambar. Ya. Kayak gini kan ya. Jadi ya. Hmm. Eh, lihat. Di gambar harus ada apa dulu? Sorry, sorry. Nama variabelnya, sorry. Jadi bikin variabel dulu ya. Oke. Hmm. Jumlah siswa. Oh. Ini kan jumlah jadi int. Hmm. Input Hmm. jumlah siswa. Terus. Oke. Langsung pilih golden. Input ya. Terus sekolah ya. Nggak usah dong. Ini Usah kan ya? ini kan dari Oh, badan fungsinya. Jadi kalau kamu ngebikin inputnya 2 kali, fungsinya dijalanin 2 kali. Ya nggak? oh, oke. Oh Jadi iya. gimana? Yang ada loopingnya tadi lu di awal. Contoh, yang print label. Gimana? Yang print label. Berarti tinggal di looping. Eh, For I in range jumlah siswa. Titik dua. Panggil nama fungsinya. jadi gini, for I Ini in range dihapus ya. aja, nggak usah ada golden feather. Oh, Golden oke. feather itu nggak diinput. Kalau input itu lihat ya, ada tanda panahnya 3 kali. Ada nggak tanda panahnya 3 kali? Setelah golden feather. Oh, enggak ada sih. Nggak ada. Berarti nggak diinput. Hmm. Mhm. Mhm. For I in range, ini ya, jumlah siswa yang kan ya. Pintar. Jumlah siswa. Mhm. Terus? Hmm, tinggal ini kan ya, print gitu ya.
Kok print? Kan udah ada. Oh, Panggil fungsinya, hmm. panggil jumlah siswanya. Jadi nanti dia menjalankan tiga perintah itu langsung. Oh, jadi ini ya. Jumlah siswa terus habis ini. Hmm, baru kalau loopingnya udah beres, tinggal kamu nih. Siap Ya, ambil rencanamu ya. mm-mm. Kalau loopingnya udah beres. Tinggal ini aja aku cookiesnya siap ambil rencanamu ini ya. Soalnya ini kayak gini kan Oh, nanti ya. oh berarti yang ini Kenapa ya? typo. Ini pindahin aja, ha. Baris limanya kamu Ctrl X, pindahin ke bawah, ke bawah. Ini ada sekolah ya. Sekolahnya Ya. kamu belum buat. Oh iya. Ini Copy dia paste sekolah aja, ya. biar nggak kelihatan ini. Underscore-nya kan kita nggak tahu berapa kali. Nah, sip, sip. Oke, udah beres. Checklist, coba. Jumlah siswa satu. Nah, itu kalau satu kali udah satu aja di printnya. Tapi kalau 100 Jadi berarti kalau nanti satu dua 100 tiga. kali. Nah, ntar Oh gitu seratus ya. dua Oh puluh iya. tiga kali. Bingung Oke. nggak? Coba ada pertanyaan dulu nggak tentang fungsi? Tunggu ya. Jadi def ini sebenarnya ini untuk ini ya. Apa memanggil dari sebuah print ini ya. Jadi sebenarnya artinya gitu ya. Gimana maksudnya Ya kan untuk ya. memanggil? Jadi kita kan misalnya def nih ya. Ini nama fungsinya. Nah, terus habis itu kan ini kan dalam printnya nih. Jadi yang kita harapkan tuh si nama ini akan ke print dalam si file programnya nanti. Itu kan ya. Yes, dev itu buat bikin fungsinya. Betul. Nah, terus nanti Hmm, ada lagi? Coba ada pertanyaan dulu. belum ada sih. Belum ada, yakin? Kalau yakin lanjut. Kita coba kerjain yang bonus satu ya. Oke, apa yang akan cetak oleh programnya ke hmm, def habis itu print underscore rate cell oke print cell. Hmm, jadi ini ya 10% habis itu 15% ya. Yang ini ya. Kenapa? Soalnya gini, yang saya paham tuh, ini kan kita kan buat variabel ya. Nah, ini cell di sini. Terus em, habis ini kan cell ya. Mhm, Kan gini buat def nih ya. Def ini. mhm, Nah, habis ini buat variabel lagi namanya cell nih. Ini kan dalam ini ya, mhm, kan ini tab nih ya. Berarti print cell ini, nah cell ini nih menunjuk ke cell sini gitu ya. mhm. Jadi print rate ini nih berarti adalah si semuanya ini nanti akan keluarnya 10%. Sedangkan yang print yang sel yang ini yang akan print yang ini nih. Soalnya apa ya? Soalnya ya ini beda, beda gitu. Apa ya? Kan ini sudah terbentuk jadi variabel yang print sel gini kan itu. Pintar, oke paham ya. Sip, mantap mantap. Betul Oke. betul, keren. Nah, oke lanjut. Coba satu lagi. Terus program yang memberikan diskon perjalanan peserta kepada Nah, peserta sekarang di dalam parkir. fungsinya nggak cuma print doang ya, ada if-nya. Hmm, oke. Hmm, oke, dari nol sih. Jadi kita mau bikin fungsi di mana fungsi itu nanti nganalisis ada if ini. Ya ada if elif ada if dua elif maksudnya.
Iya, Coba, gimana cara buatnya? Baca dulu. Atau mau inputnya dulu juga hmm, boleh. bikin variabel dulu gitu ya, Ya, variabel mau dulu ya. inputnya dulu boleh yang nilai skor. Baru habis itu bikin fungsinya. Oke. Nah, baru bikin fungsinya. Baru bikin fungsinya. Oke. Def ya kan ya. Def. Def minus score. Nah, ini karena baru ya. Karena apa? Kita dari tadi ngelihat fungsi yang dalamnya cuma print doang. Jadi bisa kita buat kayak gini ya. Jadi dalam fungsi itu kemungkinan kita bisa juga ngebikin ada if ya. Ntar tinggal kita kasih parameter ya dari si nilai itu. Ntar tinggal kita panggil di dalam fungsinya. Apa dia lebih dari 0 dan kurang dari 50? Dapatnya berarti print diskon 10%. Kita. Oke, dan seterusnya. Coba dilihat dulu kalau ada pertanyaan tanyain. Di sini kita nggak butuh else ya. Enggak butuh else. Di sini kita dari Nggak poin. butuh else. Heeh. Takutnya nanti kalau kita bikin else yang terakhir, dia masukinnya minus. Minus dapatnya diskon 20%. Jadi nggak usah aja. Nggak usah ada else. Oke. Oke. Ini kan def print diskon anda. Hmm. Nah, oke, tinggal panggil fungsinya ya. Iya. Buat dapetin ini nih. Tinggal Oke, panggil panggil fungsinya. fungsinya. Oke. Zahra. Hmm. Hmm. Ya ini sih nilai underscore score ini kan Iya. Iya. Terus? dalam ininya nilai itu ya. Iya. Udah. Beres. Checklist ya. Ya, nilai skor misalnya 10. Eh. Oke. Oh iya. Ini jangan. Oh ya udah ini ganti aja jadi skor. Yang di dalam kurungnya ya. Ntar daripada kita ganti jadi nilai panjang. Banyak. Kamu ganti aja yang di awal itu jadi skor. Nah, sip. Nah, seperti itu. Ini kalau Ada kita pertanyaan dulu? tulisnya lebih dari ini Hmm, kalau kita tulis lebih dari 100 berarti ada diskon apa ya? 20%. Oh ya kan lebih dari atau sama 100 ya. Hmm, Kalau minus bisa gitu. nggak Oh dapat nggak ada ya. apa-apa. Ini Nggak ada yang minus tadi. ya. Yang else tadi. Else-nya kita nggak buat. Udah nggak usah. Soalnya di soalnya pun tidak diminta. Iya sih. Dan Ada nggak ada pertanyaan juga. dulu? Nggak ada sih. Belum ada? Oke. Kalau belum ada kita lanjut. Nah, mana tadi? Oh ini. Nah ini. Save. Oke, tadi kita udah belajar gimana cara bikin fungsi ya. Sekarang kita mau membuat fungsi yang mengembalikan hasil. Tadi kan kita bikin fungsi nggak ada disimpan dalam variabel ya.
Nah, gimana caranya Hmm. kita bikin fungsi yang bisa disimpan? Misal, kamu punya fungsi untuk hitung rata-rata, ya. Berarti nanti kita tinggal bikin counternya. Rata-rata kan rumus rata-rata apa? Rumus rata-rata. Rumus Saya rata-rata. lupa loh. Apa? Intinya kalau rumus rata-rata kalau nggak salah tuh jadi di deretnya itu ada berapa, deret aritmatika itu ada berapa, terus habis itu dibagi sama deretnya dari semua deretnya gitu. Jadi Misal 2 3 satu tambah 4 dua nih deretnya. Berarti ya rata-ratanya berapa? Cara hitungnya. tiga sih. Dua tambah tiga tambah empat ya. Terus habis itu dibagi tiga ya. Nah, oke. Jadi nanti Zahran perlu ada dua counter. Yang satu untuk atasnya ngejumlahin semua, yang satu untuk ngebagi apa ngejumlahin untuk ada berapa bilangan, ya. Nanti dua-duanya counternya bertambah. Yang satu bertambah sesuai input, yang satu cuma tambahin satu. Ya, ntar tinggal semua bagi total. Masalahnya, kalau Zahran pengen ngambil variabel average, ya, pengen manggil nih variabel yang di dalam fungsi, di luarnya. Menurut kamu bisa nggak? Kayaknya nggak akan sih. Hmm, average is not defined, ya. Jadi dia Hmm. nggak bakal nge-recognize, oh ini nggak ada nih average. Ya dia nggak tahu itu dari mana. Karena apa? Ada namanya cakupan lokal atau variabel lokal sama variabel global. Semua variabel yang di dalam fungsi disebut variabel lokal. Yang di luarnya global, ya. Nah, gimana dong Hmm. bikin lokal jadi global? Berarti pakai return. Jadi nilai rata-rata yang tadi dihitung, kamu return, pas kamu panggil nama fungsinya, itu bisa disimpan dalam variabel. Error lagi? Udah enggak. Ya udah enggak error lagi. Ya, jadi perlu kasih return. Contohnya gimana? Contoh, kamu nanti mau ngebikin, dari sini ada pertanyaan dulu? Belum ada sih. Ya. Belum ya? Nah, kita mau ngebikin hadiah buat ranking. Kalau di sana di Arab, SMA masih ada ini nggak ranking-ranking? Nggak ada sih ranking lagi sih sebenarnya. Oh, udah nggak ada ranking di buku rapotnya nggak ada. Oh, malah buku rapot jadi rahasia sekarang. Jadi rahasia kalau di sini tuh. Buku rapot jadi maksudnya? Rahasia yang rahasia yang maksudnya itu kalau kita kan di Indonesia kan kita kan ke sekolah kan ya buat ngambil rapot ya. Hmm, Kita pasti kan dilihat kan sama semua muridnya gitu. Ketahuan kita hmm, ranking berapa. Sedangkan di hmm. sini kan pakainya lewat online jadinya. Nggak ada yang tahu jadinya. Jadi main rahasia-rahasiaan tuh. Kecuali kalau kita dikasih tahu sama teman. Oh, fisiknya berarti nggak ada. Nggak ada sih. PDF sih. Kalau mau fisiknya tinggal di print aja. Oh, apa karena sekolah Zahran? Itu sekolah Zahran internasional kali ya? Sekolah lain Nggak mungkin tahu ada tuh sih kali ya? internasional. Kayak gitu Apa sih semua? nggak tahu Hampir juga sih. mayoritas kayak gitu. Kayak hampir mayoritas semuanya gitu sih sebenarnya. Oh, oke. Dan nggak ada rankingnya. Nggak ada ranking sebenarnya. Let's say Zahran sekolah di Sekalipun ada, Indonesia gitu ya. takut ini sih. Apa kenapa? Misalnya Zahran sekolah di Indonesia gitu ya. Nah, kalau di Indonesia misalnya ada ranking-rankingnya ya. Biasanya di rapotnya ada tulisannya. Iya, Peringkat iya ke kan. dari berapa. Nah, jadi kalau kamu peringkatnya ke satu, kamu nanti dapatnya adalah a bookshop voucher. Ya, berarti sama Zahran perlu dianalisis dulu. Dia nilainya udah dapat berapa nih? Ya, sorry. Kalau nilai kamu 50 sampai 99 dia ranking 3. Kalau 100 sampai 199 ranking 2. Lebih dari 200 ranking 1. Nah, kita nilainya 211. Oh ya udah berarti ranking 1. Kalau ranking 1 dapat bookshop voucher. Berarti dalam fungsinya kayak yang tadi. Kamu tinggal analisis ya sesuai dengan soalnya. Tinggal kita Hmm. bikin result sama dengan. Nah, sekarang nggak print ya. Kan tadi print ya. Kita sekarang simpan dalam variabel. Nanti ujungnya tinggal di return. Jadi, kalau misalnya Zahran masukin skor di sini 211, berarti dia masuk get result 211. Oh, 211 ya. Mana nih yang true? Mana nih yang true? Mana yang true? Oh, ini true. Jadi pas kamu simpen ke dalam result, nilainya adalah di return result ya, yaitu grade 1 sertifikat. Nah, makanya pas Hmm. kamu print,
dapatnya dia resultnya grade 1 sertifikat. Oke? Ntar kalau resultnya sama dengan grade 1 dapat bookshop voucher. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu, Zahra? Oh, jadi kan yang tadi sebelum dibilang kan yang dalam fungsi ini kan namanya fungsi lokal ya, Kak? Namanya lokal ya. Lokal. Iya, lokal. Jadi si result ini kan dia hitungannya lokal ya. Ya Betul? kan ya. Dia kan variabel lokal ya. Jadi si fungsi jadi gunanya return ini tuh kita tulis return terus sama nama variabelnya itu mengubah jadi apa ya? Mengubah lokal jadi ke global ya, supaya kita Hmm, bisa nulis ini ya nama variabelnya di pas printnya gitu ya, biar jadi nggak ada semacam error gitu kan ya. betul. Jadi nggak error. Oke, Ada pertanyaan dulu? nggak ada. Lanjut. Coba praktekin. Hmm, oke. Oke, apa yang dicetak dalam Hmm, program? Jadi kita, nah ini satu ya. Ini jawabannya satu. Karena bulat. Kecil ya. oh ya. Gak apa perbesar. Hmm. Oke, jadi ini parameternya ini label, terus return itu. Jadi yang ini ya, yang itu. Pinter. Yes, checklist. Hmm. Lanjut. Oh ya, saya ada pertanyaan lagi ya. Apa itu? Kan ini ya, yang ini contohnya ini fungsi return ini kan mengubah lokal ke global ya. Tapi Hmm, ada nggak si itu apa semacam rumus itu mengubah global jadi ke lokal gitu? Atau nggak buat ada apa? sebenarnya? Ya apa ya? Kalau misalnya ada lokal ke global gitu diubah di convert berarti harusnya ada nggak sih sebaliknya gitu? Bisa. Kalau kamu nanti misalnya mau panggil variabel label, ke dalam fungsinya harusnya bisa. Maksudnya Oke, nih, misal kamu punya variabel A nih, terus nanti ada def di sini. Nah, terus kamu panggil A-nya, print A gitu. Harusnya sih bisa, saya. ya. Coba. Jadi nggak usah diapa-apain. Oke. Nah, coba langsung dibaca. Oke, memperbaiki kesalahan dalam program yang mengeluarkan izin untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Oke, masukkan jumlah peserta. Oke, ini penerimaan untuk berprestasi dalam kompetisi dalam studi negara diberikan kepada siswa yang menerima setidaknya 80 poin untuk di ujian akhir bahasa Inggris. Kurang menanyakan jumlah pendaftar, menaikkan nama dan nilai tes masing-masing. Mencetak siswa menilai secara true or false. Oke, setidaknya 80 poin ya. Berarti ya sih ya. 80 sama dengan 8. Apa lebih besar Baris atau satu, sama dari 80? lihat kurang apa itu pas pengen bikin fungsi. Def, Heeh. def. Ini udah benar ya. Else the word amount. I range amount. I range amount name. Nah, ini baris empatnya masa kayak gini? Kalau if Hmm, harusnya sejajar sama else-nya ya. Hapus. ini ya. Nah, ini juga Sama baris 5. ini apa? Ya. Yes. Baris 10 nih. Tinggal baris 10 doang yang kurang. Lihat template-nya kayak gimana.
Cek tes habis ini score ya. Dalam ini. Yes, oke, udah bener. Boleh langsung checklist. Ya. Lab satu satu. Masukkan nama A, B, C, D. Ini ujian misalnya 100 Nah, successful. dia lulus. Kalau misalnya saya tulis Jadi, lebih dari satu, berarti akan banyak loh yang nulis. iya, kamu misalnya 100, ya itu udah, ntar kamu nggak input 123 kali. Begitu. Inputnya pun Iya nggak ya. sekali doang, inputnya 2 kali. Sama-sama nilainya dia berapa. Iya. Lanjut. Misalkan program oke. Program sudah memiliki fungsi get underscore course dalam kurung yang mengambil preferensi dan mengembalikan pilihan lengkapi badan utama dengan masukkan jumlah siswa yang ingin Anda donasikan pelajaran mintalah preferensi setiap orang dan ketik dan sebagainya. Dalam cetak donasi, periksa apakah ada suami di antara mereka. Jika ada, cetak pesan tambah hati-hati. Terus pesan dari oke. Berarti baris 1 sampai baris 10 itu udah benar. Ya, Mhm. yang perlu jaran buat, ntar. Iya udah benar. Yang perlu jaran buat berarti tinggal buat kayak di gambar. 2 input itu dulu. Iya, Ya. Tapi itu di looping ya. iya, di looping ya. Di looping. Bikin dulu ya nama Maksudnya variabel dulu ya. maksudnya inputnya buat ngelooping gitu. Nah, kayak yang biasa. Iya kan? Jadi kita masukin angka dulu terus di looping. Input. Eh, for ya. Nah, enggak dong. Eh, Preferensinya sesuai di dalam loopingnya. oh, Jadi kalau kamu while, inputnya, while. enggak. Enggak, maksudnya Gimana tadi sih? udah benar. For i in siswa, for i in range. Tapi preferensinya di dalam loopingnya. Yang kita looping apa dong berarti kalau kita? Ya enggak? Preferensinya ya. Iya. Preferensinya. Berarti baris 12-nya pindahin ke bawah ya. Baris lurusnya. Oh ya, oke. Pindah ke bawah. Oh, jadi dibalik aja kan ya. Mm-mm. Pakai image. Preferensi. Hmm, kayak ini kan ya. Apa ada yang kurang ya? Nah, kayak gitu. Terus tinggal kita panggil fungsinya ya. Ini ya, fungsi ini ya. Mm-mm. Bukan dong, fungsi get course yang udah kita buat. Oh ya, gitu Kan kursnya. kita mau dapetin rekomendasinya nih. Iya. Jadi gini ya. Enggak, di dalam looping. Lihat tuh, dia juga Dalam- diulangi beberapa kali kan. Oh, oke. Ya. Mm-mm. Tapi simpen dalam variabel ya. Soalnya kita Sering mau apa? ngeprint ini kan. Iya. Kita mau dapetin bola Rekomendasi mau volinya, mau dapetin astronominya gitu. Makanya simpan dalam variabel. Jadi Zaharan buat kayak gini ya. rekomendasi course. Nah, Oh, oke. Jadi print ya. Rekomendasi.
Gini kan, saya checklist. Get input. Kurungin dong. Oh ya, Mm-mm. nah, Bukan. eh, Nggak gitu. Cara pakai range gimana? aduh. Tunggu. Oh, kurang gini ya kan ya? Saya Mm-mm. lupa, lupa. Betul? Tapi lihat dibaca lagi Oh buku iya, tugasnya ya. Ada yang kurang tuh. Nih, saat lagi. mencetak rekomendasi paragraf terakhir coba baca. Oh iya. Saat mencetak rekomendasi, periksa apakah ada seromen yang jika ada cetak pesan tambahan hati-hati. Oke, Jika ada, so berarti if ya. if. Hmm. Jadi ini ya, if Di dalam itunya dong. uh, Masih di dalam looping ya. ya, if If, course course, langsung dengan astronomi hmm, ya, kasih tanda petik ya. ya astronomi print hati-hati. Kelas berlangsung berlangsung di malam hari. Hmm. Betul. Dah, boleh checklist ya. Betul. Eh, in range. Hmm, name preference is not defined. Iya kan punyanya Hmm. Zahra namanya siswa. Oh iya, since bad input juga. Tuh, kayaknya salah deh. Eh, kurangnya dua pi. Nah, Nah, satu referensi eh astronomi gitu. It course wish with is not div. Hmm, oh ini diganti ya. with Wishnya jadi preferensi. Kamu belum simpen juga ke dalam variabel. Ini get course sama dengan get course dulu ya. gimana? Gini, wishnya kan beda ya. Punya kamu kan preferensi, berarti diganti. Get course wish preferensi course ini. Siswa satu secara hormat Sudah bisa? Mantap. Ada ya pertanyaan dulu? nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, lanjut nomor 5. Ya. Terus pernah mengeluarkan izin masuk ke perjalanan ke kampnya. Pernah harus menanyakan jumlah siswa, kemudian menanyakan skor tes akhir kepada setiap siswa dan mencetak sebagai tanggapan apakah dia diterima benar atau salah di perkemahan musim panas. Dan harus mencetak lebih dari 50 poin. Siswa tanpa izin harus mencetak buku untuk bacaan ekstrakurikuler. Ayo baca, siswa tanpa izin harus mencetak buku. Mulailah membaca. Kamu masalah yang oke. Hmm, jadi kan apa dev gitu ya. Kita bikin dulu ya. Ini sama kayak nomor berapa tadi? Yang di awal. Nomor 3 ya, sama kayak nomor Hmm, 3.
Nah, Oh kita iya. bikin dulu, nganalisis apakah dia menang atau enggak, terus tinggal buat kayak di gambar. Ya, Iya. berarti kalau kita bukan 80, yaitu 50 ya, kalau kita. 50. Lebih dari Returnnya pun 50 sama. berarti kan Hmm, lebih besar, lebih besar 50 kan ya? Bukan 15, iya, lebih besar atau sama dengan ya? betul. Betul, lebih besar aja. Pintar. Lebih besar ya. Nah, bikin dulu nama Hmm, fungsinya. kan apa namanya? Eh, tes apa? If Hmm, misalnya berarti ada tunggu dulu. parameternya ya, di dalam tanda kurungnya. Oke, skor ya. If skor lebih besar 50, apa ya? If skor 50, Hmm, dia langsung eh di return. gimana Nih, sih? true ya. Kalau misalnya di bawah True ya, 50, dia baik. return false. Returnnya jangan lupa dong. Return true, Hmm, oh ini ya. baru di else return false. Else, terus langsung bikin apa namanya? Nama Nah, langsung variabelnya aja buat langsung program ya. utamanya. Yes. Masukkan skor. Terus apa lagi? Yes. Saya lupa lagi. Coba sih. Oke, Enggak, di yang sini ya. skor itu di dalam loopingnya ya. Jadi kamu enter di baris 6. Oke. Nah, for I in range. Tinggal dimasukin siswanya dalam Iya. variabel yes. Kasih titik dua. Ini kasih tab ya. Nah, Iya. terus tinggal kita panggil deh nama fungsinya. Buat kita print ya. Apakah dia dapat akses atau enggak. Yang ini ya, variabel ini ya. Ya, simpan dalam variabel. Oke, Hmm, ini. Skor tes. Typo. Iya. Itu skornya. Skor ya. Bahasa Iya, Indonesia. iya bahasa Indonesia, skor bahasa Yang Indonesia. ini, yang ini. Oke. Oh ya, Nah, oke. skor. Terus tinggal kita print. Print ya, akses ya. Dengan akses ya. Betul, print akses. Tes, Tinggal panggil tes. sih variabelnya. Iya, akses tes ini ya. Nah, terus tinggal kasih if-nya deh. Yang terakhir ya. Nih, siswa tanpa izin harus membaca ini. Jadi kamu kasih if. Iya. If tesnya sama dengan false, berarti tinggal di print ya. Hmm. Titik, nah, print, copy paste aja nih. Iya. Eh, Hmm, eh, tuh, mana sih? Scroll ke bawah kayaknya bukan itu deh. Oh, beda jauh ya. Harus diketik Zahran kayak di gambar.
Oke. Mulailah membaca. Buku-buku bagus. Dan Robinson Crusoe. Hmm, hmm. Dah, checklist. Oke, jumlah sisa satu, sukan skor satu. Mantap. Ada pertanyaan dulu, Zahran? Nggak ada. Jadi inget ya, hari ini Zahran udah bikin fungsi. Caranya bikin pakai def. Ntar tinggal kasih nama fungsinya dan boleh ada parameter, boleh enggak. Dan kalau return ini opsional juga. Zahran mau pakai atau enggak itu tergantung sama soalnya kayak gimana. Ya, biasanya Hmm, kita kasih return biar bisa disimpan dalam variabel. Kalau nggak usah disimpan, nggak usah ada return. Ya, oke, iya. Kak akan share screen dulu. Jadi hari ini kita cukupkan. Sebelum ditutup, Zahran ada pertanyaan dulu. Nah, belum ada sih. Belum ada ya? Oke, so that's it Zahran untuk pas di siang hari ini. And bye-bye. Happy weekend Zahran. Ya, baik. Bye.